ya kan? Tapi ada juga orang yang baru datang itu wajahnya sudah kayak sudah ditekuk gitu ya, alisnya ini nyatu gitu. Nah, alisnya nyatu, mukanya ini kayak habis rugi 7 turunan gitu ya. Nah, bayangkan. Jadi orang lain ketemu langsung malas gitu ya. Aduh, ada masalah apa lagi nih gitu ya. Nah, jadi senyumnya sederhana aja Mas sekalian, tapi efeknya luar biasa. Maka ketemu saudara, ketemu teman, usahakan senyum. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada cobaan, musibah, usahakan tersenyum. Nah, ditambah dengan doa dan kebaikan. Maka insya Allah kehadiran kita pun akan selalu dirindukan oleh orang lain. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ciri orang yang kehadirannya ditunggu itu adalah ucapannya itu dia menyejukkan. Nah, ucapannya mengenakkan, ya, mengademkan. Ucapannya bukan menyakiti. Jadi, hadirin rahimakumullah, orang yang ditunggu, ya, kalau bicara menyejukkan, maka Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam, ya kan? Nah, kalau dia bicara, dia berucap, lisannya yang keluar itu nasihat, ucapannya yang keluar itu adalah doa, kata-kata yang keluar itu yang menguatkan orang lain, ya, memberikan manfaat, memberikan solusi untuk orang yang kata-katanya. Ada orang sakit, ya, dia datang itu bukan bilang, wah ini wajahnya tambah pucat nih, nah, kayak udah parah nih. Nah, ini kan bikin sakit hati, ya kan? Tapi dia datang dengan doa, ya, syafakallah, semoga Allah beri kesembuhan, sabar ya, insya Allah Allah angkat penyakitmu, ini jadi penggugur dosa-dosamu, menenangkan ucapnya, ya, bukan justru membuat orang takut. Wah ini sudahnya kayaknya dengan 20 hari ini gitu ya. Nah, jadi ada temannya masuk rumah sakit, dia datang, wah kayaknya tidak lama lagi nih. Nah, gitu ya. Bukannya memberi semangat, tapi memberikan aura negatif untuk orang lain. Nah, jadi orang yang seperti ini maka dia akan ditunggu kehadirannya. Yang kelima, orang yang ditunggu hadirannya itu cirinya adalah dia selalu membawa kedamaian, membawa perdamaian, bukan membawa konflik atau permusuhan. Nah, jamaah sekalian, orang yang ditunggu itu kalau hadir, dia hadir itu maka suasana jadi tenang, suasana jadi damai. Ya, maka Rasulullah mengatakan, al-muslimun man salimal muslimina bin lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah, maknanya adalah kalau hadir, kalau dia ada di dalam satu kaum itu, kelompok itu, maka orang akan merasa aman. Dari apa? Dari ucapannya. Dari apa lagi? Dari tangannya, dari ulahnya. Ya kan? Jadi ada orang datang bikin damai, ya, bikin adem, ya, bikin tenang. Tapi ada juga yang datang bikin orang konflik, bikin orang ribut, bikin orang berantem, ya kan? Nah, kalau ada rapat, bukan solusi yang dia kasih, tapi intrik. Kalau ada musyawarah, maunya ribut, kayak gitu ya. Nah, ini orang model ini pasti akan dihindari oleh orang lain. Yang selanjutnya, yang keenam, jamaah sekalian rahimakumullah, yang keenam adalah pandai menjaga rahasia dan aib orang lain. Nah, jamaah sekalian, ini dimuliakan Allah, orang yang ditunggu kehadirannya itu adalah dia pandai menjaga rahasia, pandai menutup aib orang lain. Kalau ada orang yang curhat kepadanya, ya, konsultasi kepadanya, dia simpan dengan rapi, ya kan? Dia tak mau ceritakan. Ya, kalau tahu orang lain, dia tutup dengan rapat, tidak mau dia umbar-umbar aib orang itu. Nah, dia ingat dengan sabda Rasulullah,
Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, maka nanti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang begini pasti akan kehadiran itu akan dirindukan, ditunggu. Kenapa? Dia kalau diajak ngomong itu aman, ya kan? Dia kalau ada orang yang curhat dengan dia jaga kerahasiaannya. Tapi kalau ada orang tiap dengar cerita langsung disebar ke tetangga, mulut lempos kalau bahasanya, mulut ember kalau bahasanya, ya pasti ini dia tidak akan disukai, ya, tidak akan dirindukan, justru harus diwaspadai. Jadi orang pun akan hati-hati bicara dengan orang seperti itu. Nah, itu yang keenam. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah orang yang dirindukan kehadirannya itu adalah dia rajin ringan mengucapkan salam, rajin juga menyambung silaturahim. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga sampai illa mukmin, ya, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian tidak beriman, ya, dan kalian tidak beriman sampai kalian mencintai. Maka Rasulullah melanjutkan hadis ini, maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, absus salam, ya, bainakum. Sebarkan salam di antara kalian, ya. Nah, jadi orang yang ditunggu kehadirannya adalah orang yang rajin menyapa assalamualaikum. Kalau lebaran dia yang paling rajin keliling silaturahim, ya, berkunjung ke rumah A, ke rumah B dan seterusnya. Ya, kalau ada keluarga jauh datang, dia rajin berkunjung silaturahim. Kenapa? Karena dia tahu keutamaan daripada silaturahim. Jadi hidupnya penuh dengan salam, hidupnya penuh dengan silaturahmi. Maka orang siapapun dia ketemu dengan orang seperti ini, pasti orang akan senang, ya, orang akan rindu dengannya, ya, akan ditunggu kehadirannya. Apalagi datangnya membawa ampau, gitu ya, membawa THR, pasti tambah senang gitu. Ya. Misalnya Kang Hari kan balik kampung bawa THR, wah senang gitu, ditunggu itu. Ditunggu ini kehadirannya gitu ya. Balik kampung misalnya kan. Nah, itu kita tuh malah ditelepon, kapan balik gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita itu ditunggu membawa manfaat untuk di tempat yang kita datangi itu. Pasti akan ditanyakan kehadiran kita. Nah, yang selanjutnya, yang ke-8, menjadi penyejuk di dalam musibah, ya. Menjadi penyejuk ketika dalam keadaan musibah. Jadi orang yang tunggu itu kalau ada musibah, ya, dia hadir, datang memberikan semangat, ya. Kalau ada kematian, dia datang membantu untuk mengurus jenazah, dia ikut menyolatkan, dia membantu mengafani, memandikan, menguburkan, ya. Jadi kalau ada orang kesusahan datang, dia datang memberi nasihat. Kalau dia punya kelebihan dikit, dia bantu tadi, ya, orang yang kesusahan tadi. Jadi kehadirannya itu jadi obat. Kehadirannya itu jadi penyejuk bagi hati yang luka tadi, ya, akan menjadi oase di tengah padang pasir yang gersang, ya. Jadi ini orang-orang yang ditunggu hadirannya, dia menjadi penyejuk, ya, bagi orang yang ada musibah. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang datang ke rumah duka malah bilang loh, kok meninggal padahal baru sehat-sehat gitu. Wah. Ya kan, kok meninggal aneh ya. Nah, ini bukan menghibur, ya. Nah, ini justru tambah bikin orang sakit hati, ya kan. Orang lagi musibah ngomong kayak gitu, kemarin sehat-sehat gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Nah, yang selanjutnya adalah ciri kehadiran yang selalu ditunggu itu adalah dia mengingatkan kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya. Jadi orang yang dirindukan itu kalau dia ada, kalau dia hadir, datang, dia selalu mengingatkan orang lain kepada Allah SWT, ya. Kalau nih wajahnya itu
wajah akhirat gitu ya. Misalnya nengok wajah pemantauan, nengok akhirat ingatnya gitu ya. Tidak perlu ngomong tapi udah ingat wajah akhirat gitu ya. Nah, dia mengingatkan, ngajak orang untuk mengingat Allah. Tapi caranya bijak, bukan dengan kekerasan, ya, bukan dengan cara yang radikal gitu ya. Tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh hikmah, tidak menghakimi, tidak takfiri, tidak mengkafirkan, ya. Tapi dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata hikmah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu, ya. Bahkan Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia itu, serulah manusia itu, kata Allah, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, artinya dengan hikmah, dengan yang baik, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka juga dengan cara yang baik juga. Nah, jadi kalau menasihati itu dia lemah lembut. Ayo Pak, ayo Bu, mari kita sholat berjamaah. Ayo kita sholat, biar kita makin dekat dengan Allah, ya kan? Ngajak orang, ya kan? Bukan dengan cara merendahkan. Kamu tidak sholat, ya ahli neraka ini ya, pasti masuk neraka. Wah ini bid'ah ini, ahli neraka ini. Ya, dia seperti itu. Dia selalu bijak, mengajak orang lain, ya, mengingat orang dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, bukan menghakimi, ya, bukan mengatakan orang itu adalah masuk neraka, pasti neraka, tidak demikian. Nah ini ciri-ciri orang yang kehadirannya ditunggu, ya, ditunggu-tunggu kehadirannya. Nah, jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, mengapa orang tadi yang dia ditunggu kehadirannya, dia juga bisa dirindukan kepergiannya, sudah pergi dia orang rindu gitu, orang senang. Nah, orang senang. Nah, jamaah sekalian, ada pepatah lama mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan utang gitu ya. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Ini pepatah lama yang luar biasa. Artinya yang akan kita tinggalkan nanti setelah nyawa berpisah dari raga kita ini, nyawa sampai di kerongkongan, bukan rumah kita yang mewah, bukan mobil kendaraan kita yang bagus, bukan tabungan miliaran, tapi yang akan kita tinggalkan adalah nama baik dan jejak amal kebaikan kita. Ya. Karena itu, mari kita renungkan apa yang akan kita tinggalkan setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Nama baik atau nama buruk, ya kan? Amal soleh atau justru bekas-bekas keburukan. Nah, ini pilihan kita. Karena itu yang akan kita tinggalkan nanti. Ketika kita meninggal itu orang akan nyebut. Orang senang kita meninggal atau orang sedih. Nah, itu kan pilihan tuh. Ada orang senang, alhamdulillah mati juga akhirnya, ya kan? Ya Allah cepat meninggal. Ada yang sedih. Kita meninggal itu diketawain atau ditangisi. Nah, maka tinggalkanlah nama baik dan jejak amal yang baik. Ya, jangan sampai meninggalkan jejak-jejak keburukan, meninggalkan bekas-bekas yang tidak baik, dan meninggalkan nama buruk. Nah, Rasulullah mengatakan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam itu dia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakannya. Artinya orang yang dirindukan kepergiannya adalah orang yang meninggalkan warisan kebaikan.
Orang yang meninggalkan amal jejak kebaikan yang terus mengalir. Apa cirinya yang terus mengalir? Nah, ciri pertama, banyak orang yang ketika dia pergi, dia merasa kehilangan orang-orang merasa kehilangan. Saat dia tidak ada, banyak yang merasa kehilangan. Jadi kalau orang baik meninggal itu pasti banyak orang yang merasa kehilangan. Pasti banyak orang yang merasa sedih. Pasti banyak orang yang merasa menangis, merasa kehilangan. Kenapa? Karena dia rajin ke masjid. Masjid kehilangan makmumnya. Masjid kehilangan imamnya. Majelis ilmu kehilangan penuntut ilmunya. Anak yatim kehilangan penyantunnya, karena akan dia donaturnya. Tetangga kehilangan penolongnya. Jadi banyak orang yang kehilangan saat dia pergi. Makanya ketika ada orang yang suka seperti itu hilang, ketika dia sudah suka memberi kepada orang-orang yang susah, jadi tidak ada lagi yang meneruskan itu, maka kehilangan. Jadi ini yang kalau orang baik itu meninggal, jadi akan banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Akan banyak sekali orang yang merasa sedih saat dia pergi. Nah, beda kalau orang yang dia hidupnya untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang. Ini beda sekali jemaah sekalian. Kalau dia meninggal, tidak ada yang merasa kehilangan. Mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia banyak miliaran tabungannya, orang tidak akan peduli. Orang tak akan peduli. Kenapa? Karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Tidak akan peduli orang. Maka nanti kalau ada meninggal, lihat ramai tak yang datang ke rumah kita. Kalau ramai berarti orang banyak senang, banyak yang merasa kehilangan. Tapi kalau sepi, artinya orang tidak peduli dengan kita. Kalau meninggal, ya tidak ada yang merasa kehilangan. Bahkan bisa jadi ada yang bilang, alhamdulillah, selesai sudah masalah. Nauzubillah. Yang sampai demikian, ya. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi ciri warisan yang terus kebaikan terus mengalir itu, ciri yang pertama adalah ketika dia meninggal, banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa sedih. Yang kedua, jejak amalnya tetap hidup. Jejak amalnya tetap hidup, tetap mengalir. Jadi orang yang dirindukan kepergiannya itu, dia meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Contoh, bangun masjid. Masjid yang ia bangun. Ketika masjid itu masih dipakai orang, digunakan orang, maka terus jejak amalnya itu ngalir terus. Seperti Utsman bin Affan, ya kan? Beliau punya sumur, beliau punya hotel di Mekah itu. Di Madinah, di Madinah. Sampai sekarang masih dipakai wakafnya itu. Jadi berkah sekali. Jadi jejak amalnya itu masih hidup, walaupun sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini tetap mengalir, jejak amalnya tetap hidup. Jalan misalnya, jalan dia sumbang jalan, tanahnya banyak, ada orang mau lewat buat jalan, disumbangkannya. Selama jalan itu digunakan orang, maka dia mengalirlah jejak kebaikannya, jejak amalnya, walaupun dia sudah meninggal. Sumur misalnya, dia buat sumur untuk masyarakat yang tidak punya pengairan yang baik, kekeringan terus, maka dia buat sumur di situ agar orang bisa hidup dengan air di situ, dengan sumur itu. Maka luar biasa jemaah sekalian. Kemudian bukan itu saja, karya tulisnya, buku tulis, ya kan?
buku yang ia tulis, ilmu yang dia ajarkan. Jadi semuanya menjadi amal jariah. Walaupun dia sudah meninggal, tapi jejak kebaikannya, jejak amalnya tetap ada sampai saat ini. Contoh saja lihat para ulama kita. Para ulama kita, mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi karya dan ilmunya masih tak hidup sampai sekarang. Contoh apa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, dan banyak lagi imam yang lainnya. Jadi semua ini masih hidup sekarang, walaupun orangnya tidak ada, tapi tetap dipakai, tetap dibaca, tetap diamalkan kitab-kitabnya. Jadi semuanya dikenang. Dikenang dengan apa? Karena doa-doa kebaikan. Karena jejak kebaikannya yang dia tinggalkan, jemaah sekalian dirahmati Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia itu dikenang karena akhlaknya. Karena budi pekertinya, etikanya, adabnya. Jadi kadang orang itu bukan dikenang karena jabatannya, bukan dikenang karena kekayaannya, bukan dikenang karena dia punya rumah mewah, tidak. Tapi karena dikenang dia karena kebaikan akhlaknya. Ya. Woi, meninggal dia. Oh, sayangnya ya Allah, dia orangnya ramah, ya kan? Orangnya ramah, ringan tangan, suka membantu orang, walaupun hartanya sedikit. Dia selalu dikenang dengan indah. Kenapa? Karena dia selalu menunjukkan akhlak yang baik, sopan santun dengan orang tua dia, menghormati, dengan yang muda dia menyayangi. Jadi akhlaknya kelihatan. Jadi orang seperti ini akan diingat terus. Siapa yang meninggal tuh? Oh, itu yang baiknya orang tuh gitu. Dia ramah. Dengan orang tuh ramahnya gitu. Akan diingat. Ya, tapi sebaliknya kalau ada orang yang walaupun tinggi jabatannya, hartanya banyak, tapi kalau sombong, dia zalim, dia kasar dengan orang, maka namanya pun akan cepat hilang. Ya. Mau dibagaimanapun orang tidak akan ingat lagi dengan dengan kekayaannya, dengan tinggi jabatan. Tidak akan diingat oleh orang, ya Mas sekalian. Jadi ini yang ketiga, dikenang karena akhlaknya, karena moralnya. Yang keempat, ciri keempat adalah meninggalkan doa dari anak-anak yang soleh. Nah, ini jemaah sekalian, doa anak yang soleh ini sangat berharga. Maka orang yang dirindukan kebahagiaannya biasanya dia meninggalkan keturunan yang baik, yang terus mendoakan. Nah, inilah salah satu investasi amal yang insya Allah tidak akan pernah putus-putusnya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian Allah SWT, hidup ini singkat. Hidup kita ini singkat. Hidup ini pilihan. Waktu kita terbatas. Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abidun sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti seorang, atau seakan-akan seperti orang asing, atau seperti seorang 'abidun sabil, seperti seorang pengembara. Artinya kita di dunia ini seperti mampir sejenak. Kalau besok kita dipanggil Allah, apakah tetangga kita akan merasa kehilangan? Apakah masyarakat akan berkata, orang itu banyak jasanya, orang itu banyak kebaikannya? Atau jangan-jangan orang justru marah, senang, gembira, lega dengan kepergian kita? Maka hadirin rahimakumullah, ukuran sukses itu bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan berapa tinggi jabatan kita, bukan berapa miliar, triliunan, miliaran tabungan
kita, bukan. Tapi ukuran sukses hidup itu adalah berapa banyak manfaat yang kita tinggalkan. Berapa banyak manfaat yang orang rasakan ketika kita sudah tidak ada. Kalau gajah mati tadi meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka mari kita berusaha untuk menjadi manusia yang mati, meninggalkan nama baik, dan meninggalkan jejak-jejak amal kebaikan pula. Yang orang ketika kita tidak ada, orang pun masih terkenang dengan kebaikan-kebaikan kita. Semoga kita dipilih oleh Allah SWT menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat, nafi'un li ghairihi, hidup yang bermanfaat bagi sesama. Semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengisi hidup ini dengan amal-amal soleh, amal-amal yang bermanfaat, maslahat untuk umat, hingga saat ajal menjemput kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan dikenang terus dan akan dirindukan terus oleh orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.